Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Dosen pengampu yaitu Ibu Dian Fauziah, SAK MAK. Anggota kelompok 1 yaitu pertama Megi Triputra, NIM 2101021002. Kedua Trisalwa Hanifah, NIM 2201021003. Sebelum membahas mengenai analisis laporan keuangan, kita perlu mengetahui apa itu laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. 1. Dalam prinsip-prinsip akuntansi Indonesia, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan rugi laba, serta segala keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya, antara lain laporan sumber dan penggunaan dana. 2. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, biasanya pada akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan, kuartal, atau tahun. Neraca terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama aset, yaitu sumber daya atau harta yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset terbagi menjadi 2 kategori, yaitu aset lancar dan aset tetap. Yang kedua, liabilitas adalah kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh perusahaan di masa depan. Liabilitas dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas adalah modal pemilik yang tersisa setelah dikurangi dengan liabilitas. Jenis-jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba atau rugi selama suatu periode tertentu, misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Komponen utama laporan laba rugi meliputi pendapatan, harga pokok penjualan, beban pokok pendapatan, laba kotor, laba operasional, dan laba bersih. Jenis-jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba atau rugi selama suatu periode tertentu, misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Komponen utama laporan laba rugi meliputi pendapatan, harga pokok penjualan, beban pokok pendapatan, laba kotor, laba operasional, dan laba bersih. Jenis-jenis laporan keuangan yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas dalam suatu perusahaan selama periode tertentu, seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan. Komponen utama laporan arus kas meliputi yang pertama arus kas dari aktivitas operasional, yaitu mencatat arus kas yang berasal dari kegiatan operasional utama perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa. Yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu mencatat arus kas yang terkait dengan penerbitan dan pelunasan utang atau ekuitas perusahaan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang di dalamnya meliputi penilaian, identifikasi, dan perbandingan dari hasil laporan sebelumnya. Laporan keuangan tersebut kemudian akan dievaluasi dengan hasil laporan yang telah disusun di tahun-tahun sebelumnya, agar bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan dari tahun ke tahun. Tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, screening.
dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Yang kedua, forecasting, digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, diagnosis, dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain. Yang keempat, evaluation, dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain. Manfaat analisis laporan keuangan. 1. Menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan. 2. Memantau kinerja keuangan. 3. Membuat perencanaan keuangan yang efektif. 4. Memahami risiko dan peluang. 5. Memahami struktur modal dan keberlanjutan keuangan. 6. Mengidentifikasi peluang dan ancaman. 7. Merencanakan masa depan dengan lebih percaya diri. Teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis rasio, yaitu melibatkan perhitungan dan interpretasi rasio keuangan kunci, seperti rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage. Analisis rasio membantu dalam membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu terhadap pesaing dan terhadap patokan industri. Yang kedua yaitu analisis tren. Dengan memeriksa data keuangan selama beberapa periode, analisis tren membantu mengidentifikasi pola, tren, dan perubahan dalam kinerja keuangan suatu perusahaan. Ini memungkinkan pemangku kepentingan menilai apakah perusahaan tersebut meningkat, stagnan, atau menurun dari waktu ke waktu. Mempelajari analisis laporan keuangan penting karena dapat membantu berbagai pihak dalam mengambil keputusan yang tepat. Di antaranya yang pertama, investor, kreditor, dan regulator, yaitu dapat menilai kinerja perusahaan, posisi saat ini, dan prospek masa depan. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan investasi dan menilai kredit. Yang kedua, manajemen, yaitu untuk menilai efektivitas strategi operasional, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, lembaga keuangan, yaitu untuk mendapatkan sudut pandang yang objektif terkait solvabilitas dan kesehatan finansial perusahaan. Kesimpulan, analisis laporan keuangan sangat penting bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, manajemen, dan regulator. Dengan menguji rasio keuangan, tren, dan patokan, pemangku kepentingan dapat menilai kinerja masa lalu, posisi saat ini, dan prospek masa depan suatu perusahaan. Informasi ini penting untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi, menilai kredit, dan merumuskan rencana strategis. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.